Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang uji validitas person product moment untuk kuesioner dengan SPSS. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Jangan lupa dibunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Nah, yuk langsung aja kita ikuti tutorialnya. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, kita harus tahu dulu untuk uji validitasnya. Nah, kita bahas dulu konsep dasar uji validitas person product moment. Nah, yang pertama, uji validitas itu digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, sebelum kuesioner itu diberikan kepada responden, kita harus uji terlebih dahulu kevalidannya. Kalau kuesioner tersebut sudah valid, berarti sudah bisa diberikan kepada para responden. Nah, yang kedua adalah kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, yang ketiga adalah uji validitas person product moment menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden. Oke. Nah, dalam SPSS ini ada 3 langkah, yaitu yang pertama adalah menginput datanya, yang kedua adalah analisis, dan yang ketiga adalah output. Oke, nah kita akan lakukan inputnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memiliki data hasil kuesionernya. Ya, jadi sebelum kita memberikan kuesioner ini kepada responden untuk penelitiannya, kita uji dulu. Nah, dalam pengujian itu saya mendapatkan hasil datanya. Di sini kuesioner saya ada 10 pertanyaan ya. X1, X2 sampai X10. Saya beri nama ini. Nama ini butir soal 1, butir soal 2 sampai butir soal 10. Nah, respondennya, orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ada 15 orang. Jadi N-nya adalah 15. Nah, kemudian totalnya. Total ini adalah jumlah jawaban responden pertama dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan 10. Nah, ini dijumlahkan di sini ya. Nah, ini hasil penjumlahannya. Nah, sekarang kita inputkan dulu. Yang pertama adalah kita buka di aplikasi SPSS-nya di bagian variable view-nya. Nah, di bagian nama ini kita kasih nama seperti nama butir soalnya tadi. Yang saya kasih nama X1. Ya. Kemudian X2. Kemudian X3. X4 sampai yang total tadi semuanya. Nah, sampai total. Nah, di sini sudah saya masukkan untuk di namanya X1 sampai X10 dan total X ya. Nah, yang lain-lain ini tidak perlu dirubah, hanya desimalnya karena di jawaban tadi kan tidak ada desimal. Jadi desimalnya kita ganti dengan 0. Nah, gini ya. Nah, setelah kita masukkan data ini ke variable view, kita pindah ke data view. Nah, sebelah kirinya variable view yang ini ya. Nah, kita kopikan hasilnya tadi, hasil yang ada di Excel ini, sampai yang total, ini di copy.
jawaban-jawaban responden ini kita copy ke data view-nya. Nah, oke, ini adalah inputnya. Nah, langkah selanjutnya adalah analisis. Nah, untuk menganalisis uji validitas, yang pertama adalah klik analyze yang di atas di sini, kemudian klik correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini kan muncul kotak baru nih ya, ada X1 sampai total X-nya. Nah, semuanya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita blok aja karena semuanya. Nah, pindahkan ke sebelah kanan. Jangan lupa di bagian person ini diklik ya, di checklist karena kita menggunakan person product moment. Oke, yaitu langsung kita oke. Nah, ini muncul outputnya teman-teman. Nah, sekarang dari output ini kita bisa melihat apakah butir pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut valid atau tidak. Nah, cara pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu. Nah, dasar pengambilan keputusan ada dua ya. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Ya. Nah, jika R hitungnya itu lebih dari R tabel, maka pernyataan tersebut valid. Nah, kemudian yang kedua adalah jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Nah, kemudian cara mencari R tabelnya. Nah, di sini kan saya pakai respondennya adalah 15 dengan taraf signifikannya 5%. Nah, di tabel statistiknya itu R tabelnya adalah 0,514. Nah, kita lihat. Nih ya, distribusi nilai R tabel signifikansi 5% dan 1%. Kita lihat yang N-nya 15. Nah, di sini ya. 0,15 untuk taraf signifikansinya 5% ya, 0,514. Nah, yang kedua adalah dengan melihat nilai signifikannya. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka hasilnya adalah valid. Nah, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka pernyataan tersebut tidak valid. Nah, sekarang kita cek ya. Ini kan ada 3, person correlation, signifikansi, dan N. Nah, kita lihat yang paling kanan di total X-nya. Person correlation-nya adalah min 0,032. Signifikansinya adalah 0,911 dan N-nya adalah 15. Nah, kita bandingkan. R hitung lebih dari R tabel. Yang paling atas, min 0,032, apakah lebih dari 0,514? Tidak kan, dia lebih kecil. Nah, kemudian yang signifikansinya 0,911, apakah lebih kecil dari 0,05? Tidak kan, dia lebih dari 0,05. Berdasarkan nilai R hitung yang dibandingkan dengan R tabel, pernyataan pertama ini tidak valid. Dan berdasarkan signifikansinya, dia juga tidak valid. Oke, berarti pernyataan pertama tidak valid. Nah, kita lihat pernyataan yang kedua. Person correlation-nya adalah 0,606. Ya, apakah dia lebih dari 0,514? Ya, berarti valid. Ya. Nah, sekarang kita lihat nilai signifikannya 0,017. Apakah dia kurang dari 0,05? Ya. Nah, berarti pernyataan kedua ini adalah valid. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3. Ya. Dengan person correlation-nya 0,198. Apakah lebih dari 0,514?
Tidak. Nah, kita lihat nilai signifikannya. 0,479. Apakah ini valid atau tidak? Dia lebih besar ya kan? Berarti tidak valid. Artinya pernyataan nomor 3 ini tidak valid. Nah, semuanya nanti bisa kita cek dan saya sudah membuat rangkumannya hasil dari uji validitasnya. Nah, di sini ada 4 pernyataan yang valid dan ada 6 pernyataan yang tidak valid berdasarkan pengambilan keputusannya. Nah, setelah mengadakan uji validitasnya, dari hasil pernyataan-pernyataan yang valid, nanti kita akan uji reliabilitasnya. Untuk uji reliabilitasnya nanti akan saya bahas di next video. Nah, teman-teman bisa mengecek apakah kuesioner yang teman-teman buat sudah valid atau belum dengan menguji validitas dengan SPSS. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.